Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regil Novanto dari Prodi D3 Sistem Informasi Politeknik Palkomtek. Kali ini saya akan menjelaskan tentang SQL injection. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah jenis serangan yang digunakan penjahat cyber untuk mengeksploitasi kerentanan software dalam aplikasi web. Ini memungkinkan penyerang untuk melihat data yang biasanya tidak dapat mereka ambil, termasuk data milik pengguna lain atau data lain yang dapat diakses aplikasi itu sendiri. Dalam banyak kasus, penyerang dapat mengubah atau menghapus data ini, menyebabkan perubahan terus-menerus pada konten atau perilaku aplikasi. Cara kerja SQL injection. SQL injection adalah perhatian utama saat mengembangkan aplikasi web. Ini terjadi ketika aplikasi menerima input pengguna yang berbahaya dan kemudian menggunakannya sebagai bagian dari pernyataan SQL untuk meminta database backend. Seorang penyerang dapat memasukkan karakter kontrol SQL dan kata kunci perintah, misalnya tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, sama dengan, komentar, dan lain-lain, untuk mengubah struktur query. Menggunakan karakter kontrol ini dengan perintah SQL umum, misalnya select, from, delete, dan lain-lain, memungkinkan akses atau pengambilan elemen data dari server database backend. Serangan yang berhasil membutuhkan aplikasi web untuk memasukkan kode berbahaya dari penyerang dalam pernyataan SQL. Kode berbahaya biasanya berasal dari sumber yang tidak terpercaya. Dalam beberapa kasus, database sistem internal juga dapat menjadi sumber data yang berbahaya. Saat pernyataan SQL berbahaya dieksekusi terhadap database backend, penyerang dapat mengubah atau mengakses database. Ini tergantung bagaimana penyerang membuat data berbahaya. Contoh SQL injection. Penyerang yang ingin mengeksekusi SQL injection memanipulasi query SQL standar untuk mengeksploitasi kerentanan input yang tidak divalidasi dalam database. Ada banyak cara agar serangan ini dapat dieksekusi. Misalnya, masukan yang disebutkan tadi menarik informasi untuk produk tertentu dapat diubah menjadi http www.eniaga.com atau 1 Hasilnya query SQL terkait terlihat seperti ini, seperti pada gambar. Dan karena pernyataan 1 selalu benar, query mengembalikan semua nama dan deskripsi produk dalam database, bahkan yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk kalian akses. Penyerang juga dapat memanfaatkan karakter yang disaring secara tidak tepat untuk mengubah perintah SQL, termasuk menggunakan titik koma untuk memisahkan dua bidang. Misalnya, masukkan ini, http www.eniaga.com drop table users akan membuat query SQL berikut, seperti pada gambar. Akibatnya, seluruh database pengguna bisa terhapus. Cara lain query SQL dapat dimanipulasi adalah dengan pernyataan union select. Ini menggabungkan dua query select yang tidak terkait untuk mengambil data dari tabel database yang berbeda. Misalnya input http www.eniaga.com union select username, password from user menghasilkan query SQL berikut, seperti pada gambar. Menggunakan pernyataan union select, query ini menggabungkan permintaan untuk nama item 999 dan deskripsi dengan yang lain yang menarik nama dan kata sandi untuk setiap pengguna dalam database. Jenis-jenis SQL injection. SQL injection dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. 1. Inbound SQL. Inbound SQL injection adalah serangan SQL injection yang paling umum dan mudah dieksploitasi. Inbound SQL injection terjadi ketika penyerang dapat menggunakan saluran komunikasi yang sama untuk meluncurkan serangan dan mengumpulkan hasil. Sebagai contoh, penyerang yang dapat menggunakan komunikasi HTTP menyebarkan serangan ke backend dan mendapatkan hasil di saluran yang sama. Ada dua tipe utama di inbound SQL injection. Tipe yang pertama, error based SQL, adalah teknik inbound SQL injection yang mengandalkan pesan kesalahan yang dilemparkan oleh database server untuk mendapatkan informasi tentang struktur database. Dalam beberapa kasus, error based SQL injection saja sudah cukup bagi penyerang untuk menghitung seluruh database. Tipe kedua, union based SQL, adalah teknik inbound SQL injection yang memanfaatkan operator SQL union untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih pernyataan select menjadi satu hasil yang kemudian dikembalikan sebagai bagian dari respon HTTP. Jenis SQL injection yang kedua yaitu inferential SQL. Inferential SQL injection tidak seperti inbound SQL, mungkin memerlukan waktu lebih lama bagi penyerang untuk mengeksploitasinya. Namun, ini sama berbahayanya dengan bentuk SQL injection lainnya. Dalam serangan inferential SQL, tidak ada data yang benar-benar ditransfer melalui aplikasi web dan penyerang tidak akan dapat melihat hasil serangan inbound. Itulah sebabnya
Serangan semacam itu biasanya disebut sebagai serangan blind SQL injection. Ada dua jenis SQL injection diferensial, yaitu SQLi berbasis blind boolean dan SQLi berbasis blind time. Jenis yang pertama yaitu boolean based atau content based. Blind SQLi adalah teknik inferential SQL injection yang mengandalkan pengiriman query SQL ke database yang memaksa aplikasi untuk mengembalikan hasil yang berbeda bergantung pada apakah query mengembalikan hasil true atau false. Jenis yang kedua, time based blind SQLi adalah teknik inferential SQL injection yang mengandalkan pengiriman query SQL ke database yang memaksa database untuk menunggu selama jumlah waktu tertentu dalam detik sebelum merespon. Jenis SQL injection yang ketiga yaitu out of band SQLi. Out of band SQL injection tidak terlalu umum, sebagian besar karena bergantung pada fitur yang diaktifkan pada server database yang digunakan oleh aplikasi web. Out of band SQL injection terjadi ketika penyerang tidak dapat menggunakan saluran yang sama untuk meluncurkan serangan dan mengumpulkan hasil. Teknik out of band menawarkan penyerang alternatif dari teknik inferential time based, terutama jika respon server tidak terlalu stabil atau membuat server serangan inferential time based tidak dapat diandalkan. Lalu bagaimana cara mencegah serangan SQL injection? Gunakan beberapa tips berikut untuk membantu mencegah serangan SQL injection pada aplikasi web kalian. Cara yang pertama yaitu batasi hak istimewa aplikasi. Batasi kredensial pengguna sehingga hanya hak-hak yang dibutuhkan aplikasi untuk berfungsi yang digunakan. Setiap serangan SQL injection yang berhasil akan berjalan dalam konteks kredensial pengguna. Meskipun membatasi hak istimewa tidak akan mencegah serangan SQL injection secara langsung, itu akan membuatnya jauh lebih sulit untuk diterapkan. Cara mencegah yang kedua yaitu kebijakan kata sandi sistem administrator yang kuat. Seringkali penyerang memerlukan fungsionalitas akun administrator untuk menggunakan perintah SQL tertentu. Jauh lebih mudah untuk memaksa sandi SA jika lemah, dan akan meningkatkan kemungkinan serangan SQL injection yang berhasil. Pilihan lainnya adalah tidak menggunakan akun SA sama sekali, atau sebaliknya membuat akun khusus untuk tujuan tertentu. Cara mencegah yang ketiga yaitu skema pesan kesalahan yang konsisten. Pastikan kalian memberikan informasi sesedikit mungkin untuk pengguna ketika terjadi kesalahan database. Jangan ungkapkan seluruh pesan kesalahan. Pesan kesalahan perlu ditangani di web dan server aplikasi. Saat server web mengalami kesalahan, pemrosesan server web seharusnya merespon dengan web umum atau mengarahkan pengguna ke lokasi standar. Informasi debug dan data lain yang dapat berguna bagi calon penyerang tidak boleh diungkapkan. Server aplikasi seperti WebSphere seringkali diinstal dengan pesan kesalahan atau pesan debug diaktifkan secara default. Lihat dokumentasi server aplikasi kalian untuk informasi tentang menyembunyikan pesan kesalahan tersebut. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang SQL injection. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.